Kita jalan lagi setelah isi bensin tadi itu. Masih di Jalan W.R. Supratman. Ini perempatan Tokpati, guys. Jadi kalau kita belok kanan itu arahnya ke arah bandara, arah tol arah ke bandara. Kalau kita belok kiri ini ke arah Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto. Oke guys, kita jalan. Dari tempat saya tadi menuju ke arah Ubud ini perkiraan sekitar 45 menit sampai dengan 60 menit, 1 jam lah ya. Ini kalau lancar. Kalau kondisi normal sebelum pandemi COVID itu bisa sampai 1,5 jam karena macetnya luar biasa, 1,5 sampai 2 jam lah. Belum lagi kalau memang banyak kegiatan upacara agama Hindu yang terkadang dilakukan di jalan, seperti contohnya upacara ngaben. Upacara ngaben biasanya dilakukan di jalan. Bukan dilakukan di jalan, jadi mereka mengantar jenazah itu dari rumahnya menuju tempat pembakarannya, istilahnya begitu, setahu saya begitu. Guys, kameranya agak sedikit goyang ini. Ini Jalan Raya Batu Bulan, guys. Jadi ini Jalan Raya Batu Bulan yang menghubungkan antara Denpasar dengan Gianyar. Ubud itu terletak di daerah Gianyar. Banyak sekali wisatawan asing yang tertarik dengan Ubud ini, daerah Ubud ini. Yang seperti saya bilang tadi, ini seperti desa tradisional, jadi mereka masih tetap mempertahankan adat-adat desa mereka, daerah mereka gitu. Kebanyakan di satu daerah yang sudah dikunjungin sama misalnya turis asing, turis domestik dan segala macam, sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari biasanya terkontaminasi budaya, terkontaminasi adat dan budayanya. Biasanya sih seperti itu. Tapi untuk di Ubud ini memang saya akuin ini
mereka, persatuannya oke. Dan semangat untuk mempertahankan adat dan budayanya kita akuin ini memang sudah sudah terkenal di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Jadi salah satu contoh begini, mereka mempertahankan. Jadi siapapun yang mau beli tanah atau rumah atau bangunan apapun, kalau orang luar dari wilayah Ubud tidak akan bisa. Nah, yang saya tahu begitu. Jadi misalnya ada yang mau cari lokasi di Ubud, cari lokasi rumah ataupun tempat usaha ataupun villa atau apapun di Ubud, dengan Anda sebagai pembeli yang ber-KTP atau beridentitas luar dari Ubud, itu tidak akan diterima. Itu setahu saya ya. Nah, jalan keluarnya biasanya begini. Misalnya ada yang mau contohnya investment. Mereka mau buat usaha ataupun mau buat bisnis ataupun beli properti di daerah Ubud ini, biasanya mereka pinjam identitas penduduk lokal, pastinya dengan konsekuensi tertentu. Misalnya fee ataupun bagian dari tanah atau bangunan yang dibeli. Ini kita sudah masuk di Jalan Raya Singapadu. Di depan itu ada Bagus Supermarket, dan di depan Bagus ini ada Bird Park, Bali Bird Park, Taman Burung. Taman burung, jadi segala macam jenis burung ada di situ. Guys, meskipun di sini jalanannya kecil, tapi sebenarnya ini sangat ramai sekali. Karena setiap saat para turis ada yang berangkat ke Ubud, ada yang pulang dari Ubud. Nah, sesuai schedule mereka. Tetapi Ubud pasti ada dalam schedule destinasi wisata mereka, pasti, saya jamin. Dan setelah mereka merasakan suasana ataupun situasi di sana, di Ubud, mereka akan pasti balik lagi, saya jamin itu. Karena selain penduduknya ramah untuk kuliner ataupun belanja oleh-oleh, pasar tradisional, murah-murah sekali. Dan satu lagi, di daerah Ubud ini dekat dengan atau satu jalur dengan arah ke Danau Kintamani, Danau Batur Kintamani.
satu arah guys. Jadi kalau ada yang mau jalan ke arah Kintamani, boleh cari penginapan di sana, boleh cari penginapan di Ubud. Jadi satu kali jalan ada 2 destinasi gitu. Jangan khawatir, di situ banyak taksi-taksi lokal. Satu lagi nih, ngomongin soal taksi. Di daerah Ubud ini nggak boleh ada yang ambil penumpang di wilayah Ubud. Dan mau taksi ataupun ojol ya, ojek online itu, Grab, GoFood itu nggak, Gojek, Grab itu nggak boleh, kecuali menurunkan. Kalau sebagai tempat tujuan oke, nggak masalah. Tetapi kalau ambil penumpang daerah sana tidak diperkenankan, karena mereka punya taksi lokal sendiri. Nah itu dicatat guys, mereka punya taksi lokal sendiri. Saya nggak bicarain bahas lebih lanjut soal taksi-taksi ini, karena memang kebijakan dari pemerintah setempatnya seperti itu. Jadi dipatuhin aja biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diduga-duga gitu. Kecuali untuk penjemputan makanan itu boleh guys. Jadi beberapa ojek online yang di sana itu hanya untuk penjemputan makanan atau pengantaran barang, tidak untuk pengantaran perorangan manusia. Nggak boleh, di sana nggak dikasih. Karena kalau sudah masuk ojek online, taksi-taksi di sana pastinya akan mati pasarannya, istilahnya begitu. Ada tanah lot, ada lapangan Bubutan, lapangan Renon, Pantai Sanur, Pantai Sindu, Pantai Semawang, ada Pantai Kuta, ada Pantai Nusa Dua, ada Kintamani,